Vice President Corporate Communication yang juga juru bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, membeberkan alasan dari perusahaan pertambangan itu tidak membangun pabrik smelter di wilayah Papua. Kata Riza, sejak kontrak karya pertama, PT Freeport Indonesia diharuskan membangun pabrik smelter di Indonesia. Pada tahun 1996, PT FI kemudian membangun smelter di Kabupaten Gresik, Jawa Timur dan mulai beroperasi pada tahun 1998 dengan kapasitas 1 juta ton konsentrat per tahun. Kapasitas 1 juta ton konsentrat per tahun itu masih kurang karena produksi kita sampai mencapai 3 ton per tahun, sehingga 2 juta tonnya diekspor, kata Riza pada saat diskusi bersama pimpinan media di Timika pada hari Senin 5 April 2021. Selanjutnya, pada kontrak karya kedua, PT FI kembali membangun pabrik smelter masih di wilayah Gresik untuk menutupi kekurangan 2 ton tersebut. Namun, karena pandemi COVID-19 hingga menurut Riza, pembangunan pabrik tersebut belum bisa dilanjutkan dikarenakan kontraktor dari berbagai negara seperti Jepang, Finlandia, dan Australia tidak bisa datang ke Indonesia. Dari itu, kami berkoordinasi dengan pemerintah untuk menunda 1 tahun penyelesaian pembangunan pabrik smelter yang kedua di Gresik, di mana seharusnya pembangunan itu diselesaikan akhir tahun 2020 kemarin, tapi karena pandemi belum bisa dilakukan, ujar Riza. Selama proses pembangunan pabrik smelter berjalan di Gresik, kata Riza, di Halmahera, Provinsi Maluku Utara, ada perusahaan Tsinghua Steel dari Cina yang sedang membangun dan membutuhkan asam sulfat dalam jumlah besar untuk mengurangi biji nikel. Karenanya dibutuhkan pabrik smelter yang hasil akhir dari produksinya adalah asam sulfat. Ini yang masih dalam pembahasan secara detail antara pemerintah, Freeport, dan perusahaan dari Tsinghua tersebut. Bagaimana hasilnya, saya belum bisa menjelaskan secara detail, ujar Riza. Menurut Riza, pembangunan pabrik smelter di Gresik maupun di Halmahera nantinya karena ada alasan tertentu, yakni hasil akhir dari proses di pabrik smelter, salah satunya adalah asam sulfat yang sangat berbahaya apabila tidak diolah. Untuk itu dibutuhkan fasilitas atau pabrik yang membutuhkan asam sulfat tersebut. Kalau di Gresik, asam sulfat bisa dimanfaatkan oleh pabrik-pabrik pupuk maupun pabrik semen. Begitu juga kalau dibangun di Halmahera, membutuhkan asam sulfat yang sangat besar untuk mengurai nikel, tutur Riza. Alasan itulah, kata Riza, hingga pembangunan pabrik smelter belum bisa dibangun di wilayah Papua. Di samping itu, ketersediaan pasokan listrik yang sangat besar untuk mengurangi katoda dan anoda di pabrik smelter tersebut. Kalaupun dibangun di Papua, maka membutuhkan biaya yang besar, mulai dari pembangunan fasilitas pengolahan asam sulfat sampai pada masalah kelistrikan yang ada, ungkap Riza. Riza menambahkan, apabila asam sulfat tidak diolah, maka kandungan asam yang ada bisa mencemari lingkungan dan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Itulah alasannya kenapa pabrik smelter tidak dibangun di Papua, pungkas Riza. Berita ini dilansir dari seputarpapua.com.